Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Mi A2 Lite. Handphone ini Xiaomi dengan operasi sistemnya yaitu Android One, bukan MIUI. Kita akan coba untuk melakukan unlock bootloader di handphone ini, tapi sebelumnya silahkan teman-teman untuk mengaktifkan opsi pengembang atau opsi developernya. Kemudian kalau sudah siap, opsi developer sudah aktif, kita siapkan kabel data, langsung aja kabel data bisa kita colokkan ke komputer. Dan kita akan membutuhkan beberapa file, jadi kita menuju ke tampilan komputernya dulu untuk kita siapkan filenya. Oke, di sini ada dua file saja yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah ADB setup. Jadi file ini adalah drivernya yang akan mendeteksi handphone pada Windows yang kita gunakan sebagai ADB mode dan fastboot mode. Oke, muncul tampilan installernya, tinggal kita ikuti aja, ketikkan J kemudian enter, ketikkan J lagi kemudian enter, kita tunggu installing ADB and fastboot, kemudian ketikkan J lagi dan enter. Muncul tampilan seperti ini. Klik next saja, kalau sudah ready to use kita klik finish, akan otomatis keluar untuk CMD-nya. Bisa kita close juga winrarnya. Selanjutnya ada minimal ADB and fastboot tool untuk eksekusi kita nanti. Langsung aja kita install, untuk installer action-nya kita jalankan. Dan kita tunggu ada tampilan installernya seperti ini. Klik next saja, kemudian next lagi, next lagi, next lagi, dan create a desktop iconnya dicentang, next lagi, dan install. Kita tunggu sampai instalan selesai. Kalau sudah launch otomatis, kita klik finish, akan muncul tampilan CMD seperti ini. Untuk winrarnya kita close dan juga folder di belakangnya. Minimal ADB and fastboot kita posisikan di pojok kiri atas monitor kita. Kemudian kita kembali ke handphonenya dulu. Bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana cara untuk mengaktifkan opsi pengembang atau opsi developer, masuk ke menu setelan, kemudian masuk lagi ke tentang ponsel, geser ke bawah ada nomor bentukan ya, nomor buit. Ini bisa kita ketuk beberapa kali sampai muncul keterangan sekarang Anda adalah seorang developer atau pengembang. Selanjutnya kita bisa kembali, kemudian kita scroll ke bawah masuk ke bagian sistem, kemudian lanjutan, kemudian kita masuk ke opsi developer. Ini opsi pengembang sudah aktif. Selanjutnya kita aktifkan, buka kunci OEM, kita klik sampai muncul notifikasi izinkan, klik aktifkan. Kemudian scroll ke bawah lagi, kita aktifkan debugging USB, klik debugging USB, kemudian klik OK untuk mengaktifkannya. Sekarang kita akan matikan handphone ini. Tekan tombol power, pilih daya mati. Kemudian handphone kita masukkan ke mode fastboot dengan cara menekan tombol volume bawah dan tombol powernya sampai muncul logo fastboot di layarnya seperti ini. Dan kita bisa bergabung dengan tampilan komputer lagi. Oke, colokkan kabel data ke handphonenya. Dan bisa kita letakkan handphone jangan sampai menutupi keyboard. Kita akan mengetikkan beberapa perintah pada CMD-nya. Yang pertama adalah fastboot spasi the fast. Kita akan cek apakah handphone ini sudah terbaca oleh komputer atau belum. Jika sudah muncul serial fastbootnya berarti handphone sudah terbaca. Selanjutnya kita cek dulu status bootloadernya dengan perintah fastboot spasi OEM spasi the fast minus info kemudian enter. Perhatikan pada baris kedua the fast unlocked-nya keterangannya masih false atau handphone ini belum terunlock bootloadernya, masih false. Kita akan coba untuk unlock bootloadernya dengan perintah fastboot spasi OEM spasi unlock kemudian enter dan hasilnya oke kemudian finish. Handphone ini sudah terunlock bootloadernya. Perhatikan ketika handphone Xiaomi Mi A2 Lite ini terunlock bootloadernya ada keterangan unlocked di bagian bawah layarnya, kemudian sebelum booting ke logo Android One tadi ada keterangan tulisan-tulisannya. Oke, kita akan cek dulu. Dan proses unlock bootloader ini akan menghapus juga seluruh data yang ada di handphone ini. Sebaiknya teman-teman backup dulu sebelum melakukan unlock bootloader. Ini dia tampilan khas hasil unlock bootloader dari Android One. Ada tulisan atau logo unlocked juga di bagian bawah layarnya. Sekarang tinggal kita tunggu aja handphone ini loading sampai ke tampilan welcome screen. Kemudian handphone sudah dalam posisi terbuka bootloadernya atau terunlock bootloadernya. Yang perlu diperhatikan teman-teman yang tidak ingin mengalami hilang data, silahkan sebelum melakukan unlock bootloader datanya bisa di backup dulu agar tidak hilang. Kemudian kalau data sudah di backup disalin di micro SD atau di komputer, baru silahkan lakukan unlock bootloader. Oke, tampaknya untuk proses loadingnya sudah selesai. Handphone masuk ke tampilan halo
halo screen ya, welcome screen. Bisa kita lepas dulu kabel datanya, kemudian kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu. Kebetulan ada SIM card di dalamnya. Untuk proses setupnya agar tidak terlalu lama, silahkan bisa lewati aja beberapa bagian yang tidak penting, tidak perlu kita setup sekarang. Kecuali jika ternyata di dalamnya ada akun Google dan kita belum melogout akun Google-nya, maka nanti kita akan diminta untuk verifikasi akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini. Kebetulan tadi akun Google-nya sudah aku logout, jadi handphone langsung bisa kita setup sampai ke tampilan menu. Perbedaan sebelum di unlock bootloader dan setelah di unlock bootloader, jika kita menyalakan handphone ini, maka akan muncul tulisan sebelum booting logo Android One. Kita coba nyalakan. Ada keterangan seperti ini ya. Your device software cannot be checked for corruption. Please lock the bootloader. Jadi memang unlock bootloader biasanya akan rentan terhadap malware dan sebagainya, tergantung dari siapa yang menggunakan handphone ini. Namun karena Android One ini spesial, jadi bisa kita unlock bootloader kapan saja dan bisa kita relock bootloader kapan saja, maka kemungkinan handphone ini rentan terhadap malware ataupun file-file yang bisa membahayakan handphone ini cukup kecil ya. Karena jika ternyata kita sudah selesai untuk memfungsikan unlock bootloadernya, artinya kita sudah tidak membutuhkan unlock bootloader lagi, maka tinggal kita kunci aja bootloadernya. Oke, handphone sudah ter-unlock bootloadernya dan cukup mudah untuk mengunlock bootloadernya, tidak perlu menggunakan tool yang banyak ya, cukup CMD dari minimal ADB Fastboot saja dan tinggal mengetikkan perintah saja. Jika pada MIUI kita bisa cek status bootloadernya melalui opsi pengembang, maka di Android One tidak bisa. Untuk menandakan jika handphone ini sudah ter-unlock bootloader, bisa kita lihat di bagian buka kunci OEM-nya. Di sini menjadi grayscale atau sudah tidak aktif lagi untuk buka kunci OEM-nya. Kemudian cara cek yang kedua menggunakan minimal ADB and Fastboot lagi. Nanti kita akan lihat perbedaannya pada keterangan di CMD-nya. Bagaimana handphone yang sebelum unlock bootloader dan sesudah unlock bootloader. Kita tahu tadi untuk keterangan device unlock-nya adalah false. Kemudian sekarang handphone ini sudah kita unlock bootloader, kita akan lihat perbedaannya. Oke, kita hubungkan lagi handphone ini ke komputer. Perintah yang pertama sama ya, Fastboot spasi device untuk mengecek apakah handphone ini sudah terbaca pada Windows kita atau belum. Fastboot spasi devices, kemudian enter, dan perhatikan untuk serial Fastbootnya sudah terbaca. Kita ketikkan lagi perintah yang kedua, Fastboot spasi OEM spasi device minus info, kemudian kita tekan enter, dan perhatikan perbedaan pada baris kedua ketika handphone ini sudah ter-unlock bootloader seperti ini, keterangannya adalah true. Kemudian sebelum ter-unlock bootloader, device unlock-nya adalah false. Jadi berbeda untuk keterangannya. Sekarang kita akan coba merelock lagi, jadi mengunci lagi bootloadernya dengan perintah Fastboot spasi OEM spasi lock dan finish ya. Keterangannya oke, kemudian finish, handphone restart lagi. Saat kita melakukan relock bootloader atau mengunci kembali bootloadernya, maka akan ada proses wipe data lagi. Jadi bagi teman-teman yang sebelumnya sudah menggunakan handphone ini dalam posisi unlock bootloader, kunci bootloadernya sudah terbuka, silahkan bagi yang mau relock bootloader lagi, backup dulu datanya biar tidak hilang. Kemudian sekarang kita tunggu lagi untuk proses loadingnya sama setelah kita melakukan unlock bootloader dan setelah kita melakukan relock bootloader. Jadi loadingnya lama. Kenapa loading di video ini cepat? Karena memang kita percepat durasinya agar tidak terlalu banyak memakan waktu. Setelah proses loadingnya selesai, handphone masuk ke tampilan welcome screen lagi, maka tinggal kita setup aja handphone ini sampai ke tampilan menu. Bisa kita lihat tadi perbedaannya setelah kita kunci lagi bootloadernya, setelah kita relock lagi bootloadernya, tidak ada tampilan dengan tulisan di layarnya sebelum loading logo Android One.
One. Jadi ketika handphone sudah terkunci bootloadernya, handphone ini aman lagi. Namun biasanya yang terbiasa menggunakan handphone dengan posisi terbuka bootloadernya pasti akan ketagihan ya. Ngapain sudah di unlock bootloader kok kita relock lagi? Dengan unlock bootloader kita bisa leluasa untuk memodifikasi softwarenya. Oke, kita lihat perbedaannya. Ini handphone kita matikan tadi, kemudian kita nyalakan lagi, sudah tidak ada tulisan sebelum logo Android One-nya. Kemudian tulisan unlocked di bagian bawah layarnya sudah hilang. Handphone sudah terkunci lagi bootloadernya. Mungkin bagi teman-teman yang menggunakan handphone Xiaomi dalam posisi terbuka bootloadernya, kalau mau dijual silahkan dikunci dulu bootloadernya. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher Tutorial. Ingat tetap jaga harga servisan. Wassalamualaikum, dan tentu saja mantap jiwa jadi nota.